Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Aswar Ahya Nugraha dengan NIM 20402100020. Di sini saya akan menjelaskan sedikit penjelasan mengenai materi yang ada di dalam mata kuliah komunikasi organisasi. Penjelasan tersebut sudah saya beri poin-poin di sini dengan judul komunikasi, gaya kepemimpinan, dan motivasi dalam organisasi. Ya, sebelum itu di dalam organisasi pasti terdapat yang penting, yaitu seorang pemimpin. Ya, di sini pemimpin memiliki peranan penting dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan oleh organisasi. Di sini pemimpin menjadi tokoh penentu orang-orang yang tepat untuk organisasi guna membantu pencapaian visi dan misi tersebut. Jadi sebelum menjadi pemimpin, seorang tersebut pasti akan dipilih oleh organisasi tersebut, baik itu secara musyawarah atau pemilihan umum. Ya, di dalam menjadi pemimpin pasti kedepannya harus mempunyai visi dan misi yang tepat untuk suatu organisasi tersebut. Jadi kemampuan komunikasi tersebut pun perlu dikombinasikan dengan gaya kepemimpinan yang efektif, sehingga dapat menciptakan suasana berorganisasi yang dapat memotivasi para anggotanya. Manusia selalu berusaha untuk mengorganisir segala sesuatu yang terjadi dalam hubungan yang kompleks untuk mencapai tujuan yang diinginkannya, sehingga dapat dikatakan bahwa organisasi merupakan interaksi di antara orang-orang yang ada di dalamnya. Maka proses komunikasi di dalam interaksi tersebut merupakan hal utama dalam organisasi. Jadi uraian tersebut menunjukkan bahwa komunikasi memiliki peranan yang penting dalam organisasi, sehingga komunikasi menjadi segala teori organisasi yang ada di dalamnya menjadi hal yang penting untuk dipelajari. Selanjutnya, dalam kepemimpinan kita harus mengenali seorang pemimpin tersebut, dan di dalam organisasi memerlukan peranan pimpinan yang dapat menyusun strategi dan memiliki keterampilan untuk menjadikan organisasi yang fleksibel dan inovatif. Pemimpin yang kompeten serta dapat menjadikan agen perubahan sekaligus teladan bagi para anggota. Jadi dalam kita mengenali seorang pemimpin, kita harus melihat pemimpin tersebut dapat menjalankan gerak organisasi tersebut ke ranah mana dan yang fleksibel dan inovatif. Harapannya sebagai seorang pemimpin bisa menjadi patokan untuk para anggotanya agar ada progres tersendiri. Seorang tersebut memimpin biasanya karena seseorang tersebut memiliki kemampuan lebih, yang kemudian diangkat atau ditunjuk sebagai orang yang dipercaya untuk mengatur orang lain. Jadi tanggung jawab seorang pemimpin itu sangat besar dan harus bertanggung jawab atas tanggung jawabnya. Yang selanjutnya, 3 faktor yang dapat dilakukan oleh pemimpin untuk mengubah sikap anggotanya. Di antaranya yaitu komunikator, pesan, situasi. Untuk komunikator, anggota akan lebih mengubah dirinya menjadi lebih baik apabila kepemimpinan yang dipercaya membawa pengaruh baik untuk anggota. Jadi apabila pemimpin komunikasinya sangat baik kepada anggota, akan otomatis bahwa anggota bisa memiliki sifat baik, jadinya dekat gitu. Yang kedua, pesan. Meskipun pemimpin sangat disenangi oleh anggota, menjadi seorang pemimpin juga harus menyampaikan suatu pesan dengan jelas dan mudah dipahami. Jadi
seorang pemimpin itu harus cakap, untuk menyampaikan pesan pun tidak bertele-tele gitu. Dan yang ketiga, situasi. Kemampuan pemimpin untuk mengubah sikap anggota juga tergantung pada situasi di mana usaha tersebut dapat dilakukan, dalam salah satu faktor situasional yang dapat meningkatkan persuasi atau pengalihan. Jadi seorang pemimpin itu harus bisa mengatur situasi berjalannya organisasi. Dan selanjutnya, komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi juga cenderung terprediksi. Dengan kata lain, komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses membangun hubungan untuk mengurangi ketidakpastian lingkungan karena sifat struktur yang teratur dan stabil sehingga bisa terprediksi. Jadi komunikasi organisasi dipahami sebagai proses penciptaan dan pertukaran pesan-pesan dalam sebuah jaringan hubungan independen untuk menangani ketidakpastian lingkungan. Begitu. Konsep kepemimpinan. Ya. Dalam konsep kepemimpinan ini mengemukakan dua hal terkait kepemimpinan. Yang pertama, pemahaman umum tentang manusia dan kehidupan sosial dan saran tentang cara-cara yang paling memberi manfaat dan membumi tentang kepemimpinan. Dan yang kedua, mempelajari pendekatan leadership yang merekomendasikan hal-hal yang tidak biasa dan tidak bersifat kekuasaan untuk mempelajari kepemimpinan. Uraian tersebut terdiri dari yang pertama, ide-ide tentang leadership terkait dengan cara pandang kita terhadap masa lalu, masa kini, dan masa datang. Dan yang kedua, mempersoalkan tentang pimpinan yang secara kebetulan dapat melakukan tindakan kepemimpinan pada kondisi-kondisi tertentu, atau seorang pemimpin adalah seorang yang dapat mewujudkan impian menjadi sesuatu. Dan yang ketiga, sebab seorang dapat menjadi pemimpin. Apa penyebab seorang dapat menjadi pemimpin? Pertentangan antara konsep sains dan sosial dalam kepemimpinan terjadi berbeda-beda. Uraian tersebut yang pertama, leadership bukan subjek tapi insubjektif. Pemimpin yang tidak mengikuti keinginan pengikutnya tidak dapat disebut pemimpin. Yang selanjutnya, gaya kepemimpinan. Dalam gaya kepemimpinan di sini menurut McGregor menentukan dua asumsi gaya kepemimpinan. Di sini disebutkan dua teori, yaitu teori X dan teori Y. Teori X melihat manusia sebagai suatu mesin yang memerlukan pengendalian dari luar atau menganggap orang lain sebagai alat produksi. Sedangkan teori Y memandang manusia sebagai organisme biologis yang tumbuh, berkembang dan melakukan pengendalian terhadap diri sendiri, atau disebut pemimpin yang bertugas mengatur dan mengelola sehingga baik organisasi maupun pegawai dapat dipenuhi kebutuhannya. Yang selanjutnya, gaya kepemimpinan. Di sini gaya kepemimpinan terdiri beberapa model teoritis untuk mengenali beragam gaya kepemimpinan. Yang poin pertama, White and Lipid. Di sini mengidentifikasi tiga gaya kepemimpinan. Yang pertama, authoritarian leaders, democratic leaders, laissez-faire leaders. Yang selanjutnya, teori gizi kepemimpinan. Nah, di dalam teori tersebut terdapat 5 jenis gaya ekstrim yang dikemukakan dalam model gizi ini, yaitu antara lain yang pertama, improvised style atau gaya pengalah. Yang kedua, middle of the road style atau pemimpin pertengahan. Yang ketiga,
team style atau gaya tim. Yang keempat, country club style atau gaya santai. Yang kelima, task style atau gaya kerja. Dalam teori-teori tersebut mungkin bisa diterapkan dalam memimpin suatu organisasi atau dilakukan oleh seorang pemimpin. Yang selanjutnya, teori 3D. Gizi 3D menghasilkan 8 gaya kepemimpinan, di mana 4 gaya termasuk kurang efektif dan 4 gaya lainnya dinilai lebih efektif. Jadi 3D itu menghasilkan 8 gaya kepemimpinan, di mana 4 gaya tersebut dimasukkan kurang efektif dan 4 gaya tersebut dinilai lebih efektif. Yang selanjutnya, teori kepemimpinan situasional. Di sini ada 4 gaya kepemimpinan situasional yang dapat dikemukakan, yaitu yang pertama, satu, memberitahu, yang kedua, mempromosikan, yang ketiga, berpartisipasi, yang keempat, mewakilkan. Jadi teori kepemimpinan dalam situasional itu tergantung situasi. Bisa saja pertama memberitahu kepada orang atau anggota, yang kedua atau mempromosikan kepada orang lain untuk mengikuti suatu kegiatan mungkin gitu. Yang ketiga, berpartisipasi sendiri. Yang keempat, mewakilkan, jadi bisa diwakilkan gitu. Dan selanjutnya, teori 4 sistem. Likert merupakan menemukan 4 gaya atau manajerial yang berdasarkan pada suatu analisis dan 8 variabel manajerial, yaitu yang pertama, kepemimpinan, yang kedua, motivasi, yang ketiga, komunikasi, yang keempat, keinteraksi, yang kelima, pengambilan keputusan, 6, penentuan tujuan, dan yang ketujuh, pengendalian dan kinerja. Yang selanjutnya, teori kontinum. Kontinum ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, manajer membuat keputusan dan mengumumkannya, dan yang kedua, manajer membuat keputusan dan menawarkannya. Yang ketiga, manajer mengumumkan keputusannya dan memberi kesempatan untuk mempertanyakannya. 4, manajer mengumumkan keputusan sementara yang masih dapat diubah. Yang kelima, manajer menentukan beberapa batasan dan meminta bawahannya untuk membuat keputusan. Dan yang keenam, manajer mengizinkan bawahannya membuat keputusan. Mungkin poin-poin dari teori kontinum ini ada hubungannya dengan yang sebelumnya tadi. Jadi bisa dari manajer dulu membuat keputusan, turun sehingga manajer sampai manajer mengizinkan bawahannya membuat keputusan. Dan yang selanjutnya, teori kebergantungan. Dalam teori ini terdapat 5 jenis gaya ekstrim yang dikemukakan dalam model gizi ini, antara lain improver style atau gaya pengalah, yang kedua middle of the road style atau pemimpin pertengahan, yang ketiga team style atau gaya tim, yang keempat country club style atau gaya santai, yang kelima task style atau gaya kerja. Jadi teori ini terdapat berbagai macam gaya ekstrim yang dapat dilaksanakan dalam seorang memimpin dalam memimpin suatu organisasi begitu. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Bila ada kesalahan, datangnya dari saya sendiri. Biar ada kebenaran, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nun wal qalami wa mayasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.